Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat bolon pisang dengan versi ekonomis. Meskipun menggunakan bahan-bahan yang ekonomis, namun untuk tekstur dan rasanya tidak jauh berbeda ya dari bolon pisang yang menggunakan bahan-bahan premium. Simak terus ya videonya sampai habis. Untuk step yang pertama, kita siapkan wadah yang sudah dipanaskan. Kemudian kita masukkan margarin. Lalu masak sampai margarinnya mencair. Setelah mencair seperti ini, kemudian kita masukkan pisangnya. Ini saya menggunakan pisang jenis pisang kapok. Goreng sampai pisang berwarna kecoklatan. Setelah sebagian sisi pisangnya kecoklatan, kemudian kita balik pisangnya. Setelah semua sisi pisangnya kecoklatan seperti ini, kemudian pisang siap untuk diangkat. Lakukan kesemuanya sampai pisangnya habis ya. Setelah dingin, saya potong pisang menjadi dua bagian. Lalu saya potong lagi bagian tengahnya, seperti ini. Step yang kedua, kita siapkan tepung protein sedang. Saya memakai merek segitiga biru. Kemudian masukkan margarin. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan kita sudah bersih ya. Nah, setelah semua bahan tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan adonan ke dalam plastik. Kemudian diamkan kurang lebih selama 10 menit. Step yang ketiga, kita siapkan tepung protein sedang. Saya memakai merek segitiga biru. Kemudian kita masukkan gula halus. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur. Masukkan air, lalu aduk-aduk kembali. Masukkan margarin, aduk-aduk kembali sampai tercampur. Uleni menggunakan tangan sampai semua bahannya menggumpal. Setelah adonan menggumpal seperti ini, kemudian kita masukkan adonan ke dalam plastik, lalu diamkan selama 10 menit. Setelah adonan A didiamkan selama 10 menit, kemudian kita timbang adonan A. Lalu bagi adonan A menjadi 34 bagian. Jika kalian tidak mempunyai timbangan, dikira-kira saja ya. Selanjutnya kita bulat-bulatkan adonan sampai seperti ini. Lakukan kesemuanya sampai habis ya. Setelah selesai dibulatkan, lalu kita diamkan adonan selama 30 menit. Tutup adonan menggunakan kain bersih. Selanjutnya kita timbang adonan B. Lalu bagi adonan B menjadi 34 bagian. Kurang lebih dengan berat 24 gram. Jika kalian tidak mempunyai timbangan, dikira-kira saja ya untuk beratnya. Nah, seperti ini. Lakukan kesemuanya sampai habis. Setelah selesai dibulatkan, lalu diamkan adonan B selama 30 menit. Lalu tutup adonan menggunakan kain bersih. Di sini saya sudah menyiapkan kertas minyak dan potongan paralon. Ambil adonan B, kemudian kita gilas seperti ini.
Selanjutnya kita ambil bahan A, kemudian kita letakkan di atas bahan B. Lalu kita bungkus seperti amplop. Gilas kembali adonan secara perlahan. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita lipat kembali adonan menyerupai amplop. Contohnya seperti ini ya. Biar lebih jelas, kita ulangi sekali lagi ya. Ambil bahan B, kemudian kita pipihkan seperti ini. Selanjutnya kita ambil adonan A, letakkan di atas adonan B. Lalu lipat seperti menyerupai bentuk amplop. Gilas kembali adonan secara perlahan. Setelah seperti ini, lalu lipat kembali adonan menyerupai bentuk amplop, lalu sisihkan. Setelah semuanya selesai dilipat, kemudian kita diamkan adonan selama 10 menit. Setelah 10 menit kita buka kembali adonannya. Nah, tekstur adonannya jadi lebih lentur. Ambil satu adonan, kemudian kita gilas secara perlahan. Menggilasnya jangan terlalu ditekan ya. Ambil satu buah pisang, letakkan di atas adonan. Beri topping meses atau kalian bisa menggantinya menggunakan keju. Lipat adonan menyerupai bentuk amplop. Gilas kembali bagian pinggirnya, lalu siap dilipat. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan loyang yang sudah saya alasi menggunakan kertas roti dan saya olesi menggunakan margarin. Masukkan semua adonan ke dalam loyang. Supaya lebih jelas, kita ulangi sekali lagi ya. Ambil adonan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Usahakan pada saat kita memipihkan adonan jangan terlalu ditekan ya. Lalu kita ambil satu buah pisang, kita letakkan di atas adonan. Beri topping meses, lalu kita lipat seperti ini. Gilas kembali pinggiran adonan, lalu lipat menyerupai amplop. Lakukan kesemuanya sampai habis ya. Setelah selesai dilipat, jadi seperti ini. Selanjutnya kita olesi permukaan bolen menggunakan 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu kental manis. Olesi permukaan bolen sampai rata ya. Nah, setelah kita olesi, kemudian kita beri topping. Untuk toppingnya sesuai selera. Di sini saya menggunakan topping keju. Setelah selesai diberi topping, saatnya di oven. Oven dengan suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 35 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah bolen berwarna kecoklatan seperti ini, bolennya siap untuk diangkat. Tara, bolen versi ekonomisnya sudah jadi.
Saya lebih suka permukaan bolennya kecoklatan seperti ini. Dan bagian bawahnya juga berwarna sangat cantik ya. Untuk tekstur bolennya sendiri juga sangat lembut. Meskipun tanpa menggunakan corset, namun tekstur bolennya bisa berlapis-lapis seperti ini. Bagi kalian yang mau menjual bolennya, kalian bisa membungkus bolennya menggunakan wadah seperti ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.